Melanjutkan kisah Himura Batosai yang pertama, cerita masih berlatar pada tahun 1878-an, ketika pasukan polisi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Kapten Hajime sedang melakukan penangkapan terhadap buronan pembunuh, di mana penangkapan ini berakhir dengan bencana ketika satu persatu dari mereka dibantai dengan sangat keji. Pembantaian itu dipimpin oleh Shishio Makoto, seorang samurai pembunuh yang masih satu angkatan dengan Kenshin, di mana Hajime hanya bisa terdiam saat melihat seluruh anak buahnya dibakar hidup-hidup tanpa bisa menangkap Shishio yang ternyata berhasil kabur. Dan kisah masih akan berfokus pada Kenshin Himura, seorang legenda yang sangat-sangat terkenal bahkan setelah 10 tahun pensiun dari profesinya. Kenshin masih saja diburu oleh beberapa samurai yang berambisi untuk mengalahkannya demi bisa menjadi yang nomor 1. Kini Kenshin tinggal di sebuah dojo milik seorang gadis baik hati bernama Kaoru. Tidak hanya itu saja, Kenshin kini punya keluarga baru yaitu Sanosuke si petarung jalanan, Megumi si dokter, dan Yahiko adiknya si Kaoru. Tak lama muncullah seorang inspektur utusan Pak Menteri. Beliau mengatakan bahwa saat ini sedang ada masalah yang sangat-sangat urgent dan Kenshin diminta untuk ikut menemui sang Bapak Menteri ke kantor. Sesampainya di kantor, Pak Menteri yang langsung menjelaskan terkait masalah yang sangat-sangat urgent, yaitu tentang seorang pembunuh yang masih satu angkatan dengan Kenshin, yakni siapa lagi jika bukan Shishio Makoto. Lebih dari seorang pembunuh biasa, Shishio rupanya punya rencana yang lebih besar, yaitu ingin membumi hanguskan kota Kyoto. 10 tahun lalu ketika masa perang, Shishio adalah seorang samurai yang bekerja untuk pemerintah. Dari segi kecepatan, kemampuan, dan kecerdasan, Shishio hampir menyamai Kenshin. Bedanya letak perbedaannya, ia tidak memandang siapa lawan. Mau lemah, mau musuh sudah menyerah, wanita ataupun anak-anak, Shishio akan tetap menghunuskan pedangnya. Sehingga ketika perang berakhir, Pak Menteri dan para petinggi pemerintah lain pun sepakat untuk melenyapkannya. Karena setelah mereka memenangkan perang, jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi, yang jikalaupun ia dibiarkan hidup, tentu akan sangat berbahaya untuk keselamatan warga sipil lainnya. Tidak hanya ditusuk ramai-ramai, Shishio juga dibakar bersama dengan para prajurit lain yang gugur. Namun takdir tampak berkata lain, salju turun lebih cepat yang membuat apinya padam dan luar biasanya Shishio masih bertahan hidup dengan tubuh yang dipenuhi luka bakar. 10 tahun Kenshin menghilang dalam pertobatannya, selama itu pula lah Shishio merekrut para tentara bayaran, samurai, pendekar, dan ahli bela diri terhebat di Jepang untuk mencapai satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada pemerintah yang dianggap telah mengkhianatinya. Pada intinya, Pak Menteri mengundang Kenshin datang ke sini untuk meminta bantuannya. Karena dengan SDM yang pemerintah miliki, tentulah tidak sebanding dengan apa yang bisa Shishio lakukan. Dan hanya Kenshin lah satu-satunya orang yang bisa menghentikannya. Sepulangnya Kenshin ke dojo, Kaoru dan Megumi pun langsung kesal kepada pemerintah yang selalu melibatkan Kenshin ketika ada butuhnya saja. Di mana Kenshin sendiri tampak masih berpikir karena ini menyangkut keamanan negara termasuk keselamatan warga di kota Kyoto. Beralih ke Pak Menteri yang sedang dalam perjalanan menuju pabrik gula, di mana salah satu anak buah Shishio bernama Sajiro pun tampak berlari dengan sangat lincah dan berhasil menghabisi Pak Menteri di dalam keretanya. Alhasil Kenshin pun kembali dipanggil kantor pemerintah dan semakin didesak oleh inspektur agar cepat mengambil keputusan yang jika kematian Pak Menteri dianggap masih kurang, Kenshin pun diajak melihat puluhan jasad polisi yang merupakan ulah kekejaman Shishio. Pada akhirnya, Kenshin pun setuju untuk pergi ke Kyoto demi menghentikan aksi Shishio. Di mana Kaoru yang sebenarnya keberatan pun tak bisa apa-apa karena itu adalah pilihan Kenshin sendiri.
Tepat saat Kenshin pergi dengan meninggalkan kimono warna merahnya, Sanosuke sendiri tak sengaja bertemu dengan seorang pendatang yang berpakaian macam jagoan bernama Aoishi. Ia mengaku jauh-jauh datang dari Kyoto, rupanya adalah untuk mencari sosok Kenshin dan berambisi untuk mengalahkannya agar bisa menjadi yang terkuat dan nomor satu. Melihat sikap Aoishi yang sok jagoan dan tidak tahu adab sopan santun, Sanosuke pun menantangnya berduel dan inilah yang terjadi. Tampaknya Aoishi bukan pendekar sembarangan. Sanosuke pun dihajar habis-habisan sampai babak belur. Beruntung ada Megumi yang datang tepat waktu sehingga Aoishi langsung menghentikan pertarungannya. Kembali ke Kenshin yang masih sedang melakukan perjalanan dengan pakaian pengembaranya. Di mana saat ia sedang istirahat dan mengambil air di sungai, muncullah seorang wanita bernama Misao yang mencuri pedang milik Kenshin dan langsung kabur saat menyadari dirinya ketahuan. Namun dengan tiba-tiba, Kenshin bisa menemukan Misao. Dan itu bukanlah hal yang mengejutkan karena seperti kita tahu Kenshin terkenal dengan kecepatan dan kelincahannya sehingga tak sulit bagi ia untuk bisa mengejar Misao yang boyot ini. Entah siapa Misao dan apa tujuannya, tetapi Kenshin berhasil mengambil kembali pedangnya dan sempat terjadi sedikit pertarungan yang tidak terlalu serius sampai akhirnya muncul seorang anak kecil dan petugas polisi yang terluka parah, mengaku bahwa desa mereka baru saja dibakar oleh sekelompok orang tak dikenal. Setibanya di desa yang dimaksud, alangkah terkejutnya Kenshin dan Misao saat melihat desa itu sudah hangus terbakar. Berikut dengan kedua orang tua si anak kecil yang digantung pada pohon. Tak lama muncullah sekitar 30 orang preman yang menjadi pelaku pembakaran ini. Sehingga Kenshin merasa perlu untuk menghadapi mereka semua. Dan ingat, Kenshin adalah praktisi pedang yang menguasai sebuah teknik bernama Hiten Mitsuru Giru, seni pedang kuno yang memungkinkannya untuk mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa bahkan sebelum lawan punya waktu untuk beraksi. Yang andai kata pedangnya bukan pedang mata terbalik alias Sakabato, niscaya ketiga preman ini akan langsung modar saat itu juga. Tak lama muncullah Sajiro yang datang untuk membawa Kenshin menemui majikannya yang setibanya di lokasi pemandian air panas. Kita akhirnya akan melihat pertemuan pertama kali antara Kenshin dan Shishio. Sama-sama ahli pedang hebat, sama-sama pernah membunuh banyak orang. Bedanya Kenshin sudah tobat sedangkan Shishio masih terus melakukannya sehingga sudah jelas mana yang suhu, mana yang junior. Tapi meski begitu, kita semua yang menonton pasti akan sangat dibuat emosi tatkala mengetahui jika alasan Shishio membakar desa ini hanya karena tertarik dengan pemandian air panasnya dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Melihat Kenshin memakai pedang mata terbalik membuat Shishio tidak begitu mood menerima tantangan duelnya. Shishio mengaku bahwa ia hanya akan bertarung dengan sosok Batose sang pembantai, bukan dengan pria biasa yang menggunakan pedang aneh, sehingga Shishio pun meminta Sajiro untuk mewakilinya. Dan jika Anda belum mengenal Sajiro, dia adalah tangan kanan Shishio yang paling cepat dan lincah. Selalu tersenyum ramah karena ibunya asli keturunan Jawa. Gerakan ciri khasnya adalah ajarat-ajaretan alias melompat dengan satu kaki. Itu cukup membuat Kenshin terintimidasi. Pertarungan itu membuat mata pedang terbalik Kenshin pun akhirnya patah oleh seorang bocah yang suka nyengir itu. Yang karena tidak seru bertarung tanpa pedang, Sajiro pun pergi begitu saja tanpa menyelesaikan pertarungannya. Singkat cerita, Kenshin akhirnya tiba di kota Kyoto yang cukup ramai dan dipenuhi banyak orang sampai akhirnya muncul lagi si Misao yang menyeret Kenshin untuk ikut bersamanya. Kenshin dibawa menuju sebuah penginapan yang dimiliki seorang kakek bernama kita sebut saja Pak Bagong. Ternyata beliau ini adalah seorang ninja sekaligus mantan ketua pengintai ketika masa perang dan saat ini fokus mengembangkan bisnis penginapan untuk menafkahi keluarga dan seluruh anak buahnya.
Dari sekian banyak anak buahnya yang sudah pensiun, ada satu murid terbaiknya yang masih terjebak dalam masa lalu, yaitu Aoishi. Semasa perang, ia kehilangan seluruh anak buahnya. Benar-benar kehilangan semuanya, tak ada yang tersisa satupun setelah perang usai dan ia tidak punya teman. Aoishi sempat kehilangan tujuan hidupnya sampai pada satu titik ia mendengar ada sebuah nama, yaitu Himura Batosai, sang pembantai, dan mulai berambisi untuk bisa mengalahkannya agar bisa menjadi yang terkuat, terhebat, dan nomor satu di dunia persamuraian. Keesokannya, Kenshin pergi ke salah satu kediaman sang pembuat pedang terbaik di Jepang, termasuk orang yang juga sudah membuatnya pedang mata terbalik. Maksud hati ingin meminta dibuatkan pedang lagi, Kenshin tampaknya harus pasrah tak kalah anak si pembuat pedang yang bernama Samsul mengatakan jika ayahnya sudah lama meninggal dunia sehingga mau bagaimana lagi, Kenshin tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pulang dengan tangan kosong. Tak lama setelah Kenshin pergi, muncul lagi seseorang yang lain bernama Cho. Ia adalah pendekar suruhan Shishio yang diutus untuk mengambil pedang terakhir buatan ayah Samsul yang katanya masih Samsul simpan. Yang karena Samsul bersikeras tidak mengakuinya, Cho pun menyandra anaknya yang masih kecil sehingga Samsul dan istri pun meminta tolong kepada Kenshin agar diselamatkan anak mereka. Berlokasi di sebuah kuil, Kenshin pun meminta Cho untuk jangan libatkan anak tak berdosa. Dengan hanya bermodalkan pedang buntung dan sarung pedang yang terbuat dari kayu, Kenshin pun menghadapi Cho yang dengan begitu semangat melakukan pertarungan tersebut. Jelas saja Cho bukan tandingan seorang Kenshin, jauh sekali, sangat jauh sekali levelnya. Masih untung Cho dihantam pakai sarung pedang kayu. Coba kalau itu pedang tajam, pasti Cho akan tewas. Tampaknya Cho belum menyerah dan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Kenshin sempat terkena tendangan yang membuatnya terlempar. Melihat Kenshin kesulitan karena tidak punya pedang dan pengorbanannya mempertaruhkan nyawa demi sang anak, membuat Samsul akhirnya simpati dan segera pulang ke rumah untuk mengambil sesuatu yang tidak lain adalah pedang terakhir buatan ayahnya. Setelah berhasil meraih pedangnya, Kenshin hanya terdiam dalam posisi kuda-kuda ciri khasnya, di mana Cho yang mulai jengkel pun berjalan ke arah anak Samsul dan mengancam akan menghabisinya sehingga bertepatan dengan Kaoru dan adiknya datang menyusul. Kenshin terpaksa harus membunuh lagi demi menyelamatkan nyawa orang lain. Namun kejutannya, pedang terakhir yang dibuat oleh ayah Samsul ternyata adalah pedang mata terbalik yang memang ditujukan untuk seseorang yang ingin punya pedang, tapi bukan untuk membunuh seseorang. Beralih ke Shishio yang sudah siap menyerang kota Kyoto, di mana ia juga sudah merekrut sekitar 10 pendekar terhebat dari seluruh penjuru Jepang agar rencana bisa berjalan lancar. Cho sendiri ditawan di kantor polisi dengan Kapten Hajime secara langsung menginterogasinya tanpa paksaan dan siksaan. Cho dengan mudahnya memberitahu tentang rencana Shishio, yaitu ingin membakar habis seluruh kota Kyoto pada malam ini juga. Kenshin yang mendengar hal itu pun sempat curiga jika ada hal lain yang sedang Shishio rencanakan karena tidak mungkin Cho dengan begitu mudah memberitahu rencana sang majikan. Tetapi Kapten Hajime menegaskan bahwa ia mengaku sudah bertemu dengan berbagai macam penjahat dan terkadang mereka terbiasa berbicara apapun yang mereka inginkan meskipun itu mengkhianati majikannya. Tanpa membuang waktu, Kapten Hajime dan seluruh polisi pun langsung bersiap, termasuk si tetua dan anak buahnya yang bersedia ikut kerjasama melindungi kota tempat tinggal mereka, yang tepat saat anak buahnya sudah bergabung dengan para polisi dan yang lainnya. Tetua sendiri harus dialihkan perhatiannya oleh kemunculan si Aoishi yang baru pulang. Sebenarnya agak beban dan merepotkan Aoishi muncul di situasi genting seperti ini. Aoishi benar-benar hanya jadi sosok yang gak penting, bukannya fokus pada hal yang lebih penting, malah terus saja mengurusi ambisi tidak jelas itu. Apalagi ketika mendengar tetua sempat mengizinkan Kenshin tinggal di penginapannya, Aoishi sangat-sangat marah dan kesal kepada tetua hingga mereka berdua memutuskan untuk berduel.
Karena mereka dari basic ninja, tetua pun sempat berkamuflase di balik pintu. Namun Aoshi dengan cepat menyadari hal itu dan tetua akhirnya tumbang kalah oleh murid terbaiknya sendiri tepat saat Misao baru tiba di sana. Kembali ke Kenshin dan para polisi yang sedang bersiap menyambut Shishio dan seluruh pasukannya. Mereka datang bersama dengan api besar untuk membakar kota ini. Yang tanpa buang-buang waktu lagi, para polisi pun langsung menyerang duluan. Dan inilah yang terjadi. Tak hanya Kenshin, Kapten Hajime, Sanosuke dan para polisi, Kaoru dan adik pun ikut berkontribusi dengan memperkuat posisi pertahanan di bagian belakang dari semua orang yang bertarung. Tentu saja yang paling menonjol adalah Kenshin itu sendiri. Kenshin meminta Kaoru untuk sembunyi saja karena ini terlalu berbahaya untuknya. Di mana pada saat yang sama, Shishio pun muncul untuk memancing Kenshin datang kepadanya. Tapi ternyata Shishio memakai strategi licik dengan membuat dirinya seolah menjadi banyak. Namun itu tidak menjadi masalah untuk Kenshin karena berapapun jumlahnya ia akan tetap mengalahkan mereka semua tanpa mempedulikan siapapun. Pada akhirnya mereka semua pun menang dan berhasil mengalahkan seluruh anak buah Shishio yang tanpa sepengetahuan Kenshin, Sajiro berhasil menculik Kaoru yang sedang sendirian. Di saat yang sama, Kenshin mulai sadar jika ini semua terlalu mudah. Menurut pengalamannya, setiap musuh yang ia lawan pasti memiliki rencana terselubung yang lebih besar. Dan benar saja, setelah melihat peta, Kenshin akhirnya sadar jika Shishio tidak hanya mengincar kota Kyoto, melainkan mengincar sesuatu yang lebih besar, yaitu seluruh negara Jepang. Dimulai dengan menargetkan kota Tokyo sebagai titik awal pembumi hangusan. Melihat Kaoru dibawa oleh Sajiro, Kenshin dengan cepat melakukan pengejaran dan tepat saat kapal besar Shishio akan berlayar, Kenshin dengan cepat turun dari kudanya dan loncat ke atas kapal yang untuk kedua kalinya, Kenshin akhirnya bertemu lagi dengan Shishio dan seluruh pendekar terbaiknya yang sengaja disimpan untuk nanti menyerang kota Tokyo. Melihat Kaoru jadi tawanan, Kenshin pun mendadak jadi lemah dan jauh dari kesan seorang Battosai. Hal itu membuat Shishio menjadi kesal karena yang ia inginkan adalah sosok Battosai si pembantai. Sehingga untuk memunculkan jiwa-jiwa pembunuh dalam diri Kenshin, Shishio pun menyuruh anak buahnya untuk melempar Kaoru ke laut. Kenshin pun langsung maju ke arah Shishio tapi dicegat oleh 10 pendekar terhebat di mana Kenshin sempat adu pedang dengan Shishio sebentar sampai akhirnya ia pun loncat ke laut demi untuk menyelamatkan nyawa Kaoru. Keesokan paginya, Kenshin ditemukan terdampar di pinggir pantai sampai akhirnya muncul seorang nelayan yang menolongnya. Entah siapa nelayan ini, tetapi dari raut wajahnya ia jelas bukan orang sembarangan dan tampak seperti sudah mengenal Kenshin sebelumnya. Diceritakan pada masa kecil Kenshin ketika pertama kali bertemu dengan gurunya yaitu Seiji Rohiko. Beliau melihat potensi besar dalam diri Kenshin dan memutuskan untuk menjadikannya murid, di mana saat guru bertanya siapa nama Kenshin, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika nama asli jagoan kita semua ternyata adalah Shinta. Jauh dari kesan sangar dan agak heran juga Shinta atau Shinto. Sehingga guru Hiko pun merubah namanya menjadi Kenshin. Setelah Kenshin ditemukan terdampar di pantai, guru Hiko pun membawa Kenshin ke kediamannya di dalam hutan. Kenshin tampaknya harus tabah saat mengetahui fakta bahwa Kaoru, gadis yang dicintainya, tidak selamat. Semuanya gara-gara Shishio, si manusia perban yang berniat menghancurkan pemerintahan Jepang. Sehingga untuk mencegahnya sekaligus membalas dendam atas kematian kekasihnya, Kenshin pun meminta guru Hiko untuk mengajarinya jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi demi untuk bisa mengalahkan Shishio dan seluruh pasukannya. Beralih ke Shishio yang sudah tiba di kota Tokyo dengan kapal raksasanya, ia langsung menembakkan beberapa meriam tepat di tengah kota sebagai tanda akan kehadirannya. Kembali ke Kenshin yang sudah mulai berlatih dengan guru Hiko.
Sesuai kesepakatan di awal, Guru Hiko setuju untuk mengajari Kenshin jurus terakhir dari teknik Hiten Mitsurugi atau teknik pedang kuno yang hanya dimiliki oleh si guru saja demi bisa mengalahkan musuh terkuatnya yaitu Shishio. Kenshin pun berlatih selama sehari-hari, siang dan malam. Meski itu menguras tenaga dan pikiran termasuk babak belur dihajar oleh Guru Hiko secara habis-habisan. Pada hari ketiga latihannya, Kenshin terlihat berada di sebuah lokasi yang merupakan Ryu Awi. Guru Hiko sendiri terlihat sudah memakai pakaian ciri khasnya semasa masih menjadi pembunuh sebagai tanda bahwa hari ini beliau akan mengajari jurus terakhir yang Kenshin inginkan. Faktanya, jurus terakhir dari teknik Mitsurugi bukanlah gerakan khusus ataupun teknik rahasia yang bisa dipelajari dari buku. Jurus itu adalah gerakan bebas yang datang dalam diri si samurai itu sendiri. Sehingga agak ribet memang untuk Kenshin bisa mempelajari sesuatu yang tidak ada panduannya, apalagi dikejar waktu yang semakin mepet. Namun guru memberikan semacam petunjuk bahwa untuk menguasai jurus terakhir itu, Kenshin harus punya keinginan hidup yang lebih besar. Pada akhirnya, Kenshin pun sadar bahwa selama ini ia memang selalu dihantui rasa bersalah atas semua pembunuhan di masa lalu. Hal itu menjadikan sebagai sosok yang selalu penuh rasa penyesalan, merasa takut, gelisah, ketakutan, takut jika ia mengulangi pembunuhan lagi yang secara tidak langsung telah menurunkan insting bertahan hidupnya. Dan itulah yang membuat Kenshin menjadi agak lemah, letoy, penuh keraguan. Buktinya ia bahkan kalah dari seorang bocah ingusan yaitu Sajiro. Setelah memahami kunci menguasai jurus terakhir, Kenshin pun mulai berlatih kembali. Film pun kembali ke kapal Shishio. Beberapa anak buahnya berhasil menangkap seseorang nelayan yang diduga sempat melihat seorang pria dengan kas luka menyilang di pipinya. Sehingga Shishio akhirnya sadar jika Kenshin masih hidup menggagalkan rencananya. Untuk itu, Shishio pun melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri bernama Ito. Menteri itu datang dengan silaturahmi dan melakukan musyawarah. Shishio pun mempersilahkan menteri dan jajarannya untuk duduk sembari menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Di meja itu, satu menteri pun dibunuh gara-gara menyela omongan Shishio yang belum selesai. Di mana menteri itu dan jajaran yang ketakutan pun mencoba untuk tetap tenang. Karena semakin mereka beraksi berlebihan, hal itu justru akan membuat Shishio semakin brutal. Shishio pun menceritakan tentang kesengsaraannya yang sudah dikhianati oleh pemerintah ketika butuh mereka. Para pejabat hampir setiap hari datang ke rumahnya meminta saran dan bantuan untuk bisa menang perang melawan musuh. Giliran sudah menang dan jasanya sudah tidak dibutuhkan lagi, pemerintah dengan mudahnya melenyapkan Shishio tanpa sedikit pun merasa bersalah. Saat itu, Shishio disiksa sampai kulitnya melepuh dan harus memakai perban seumur hidupnya. Shishio dengan belak-belakan mengutarakan niatnya untuk menghancurkan pemerintahan Jepang. Terkecuali mereka pemerintah, para pejabat dan jajarannya bisa menemukan Kenshin dan mengeksekusinya di tempat umum. Barulah Shishio akan mengurungkan niatnya yang padahal kita semua tahu itu hanyalah dusta yang kebohongan semata. Karena justru Kenshin lah yang sangat Shishio takutkan. Dengan cepat, pemerintah pun menyatakan Kenshin sebagai buronan paling dicari. Hal itu sempat mendapatkan pertentangan dari Kapten Hajime yang berkata, Kenshin jelas-jelas sudah berjasa membantu pemerintah menang. Perang 10 tahun lalu juga berhasil membantu pihak kepolisian menangkap Jin-e di film pertamanya. Sekarang pemerintah tanpa punya malu menjadikan Kenshin sebagai buronan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, Sanosuke yang masih berada di penginapan si tetua yang setelah menyadari Kenshin masih hidup berdasarkan selembaran yang disebarkan pemerintah. Mereka juga baru mendapat informasi terkait Kaoru yang ternyata masih hidup dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kembali ke Kenshin yang sudah bersiap berangkat ke Tokyo tepat saat Misao muncul di sana untuk memberitahu tentang Kaoru yang masih hidup.
Hal itu secara tidak langsung telah meningkatkan semangat hidupnya, dan guru Hiko hanya bisa berpesan agar Kenshin selalu ingat bahwa hidupnya sama berharganya dengan hidup orang lain. Jangan selalu merasa bersalah, jangan selalu menyalahkan diri sendiri. Yang lalu biarlah berlalu, jangan diingat-ingat karena hidup menjadi lebih baik, bukan karena kebetulan, melainkan karena adanya perubahan. Misao langsung membawa Kenshin ke penginapan yang ternyata Sanosuke, Yahiko, dan Kaoru sudah lebih dulu berangkat ke Tokyo. Sehingga tanpa buang waktu, Kenshin pun akan langsung berangkat menyusul mereka. Baru saja akan berangkat, muncullah Aoshi yang lagi-lagi bikin repot dan menantang Kenshin untuk bertarung. Sehingga Kenshin pun langsung menerima tantangannya dengan ciri khasnya, yaitu pedang pendek dan pedang panjang. Aoshi pun terus menyerang Kenshin dan mendesaknya agar jadi batosai lagi, yang karena Kenshin tidak tahu siapa Aoshi dan apa motifnya. Kenshin pun tidak bertarung secara serius. Tepat saat Kenshin tersungkur, Misao tiba-tiba datang, nimbrung dengan melempar pisau dari belakang dan membuat Aoshi harus melakukan kekerasan terhadap perempuan. Melihat Aoshi tega menyakiti seorang perempuan yang notabene adalah mantan kekasihnya, Kenshin pun jadi punya sedikit motivasi atau semangat untuk melakukan pertarungan yang jika Aoshi memang mau dikalahkan maka Kenshin akan memberikannya. Andai kata pedang yang Kenshin gunakan bukan Sakabato atau pedang mata terbalik, pastilah Aoshi akan tewas saat itu juga. Karena ia masih bersikeras ingin menjadi yang nomor satu, Kenshin pun merasa perlu untuk menyadarkannya sekaligus memberikannya pelajaran penting yang tak terlupakan. Setelah Aoshi tidak berdaya, Kenshin pun menyuruhnya untuk introspeksi diri dan pikir ulang apa tujuan hidup yang sebenarnya. Yang karena waktu semakin mepet, tetua dan Misao pun langsung menyuruh Kenshin untuk segera berangkat ke Tokyo. Setibanya di Tokyo, lebih tepatnya dojo Kaoru, ternyata di sana hanya ada Meguri yang sesaat setelah Kenshin mengganti pakaian dengan pakaian dinas ciri khasnya, muncullah beberapa polisi yang datang untuk menangkapnya. Kenshin mencoba melakukan sedikit perlawanan, namun karena mereka semua adalah keroco, Kenshin hanya sedikit menghunuskan pedangnya dan pada akhirnya memilih untuk menyerahkan diri. Kenshin pun langsung dibawa menghadap menteri itu. Alih-alih ditangkap untuk mengeksekusi sesuai permintaan Shishio, menteri justru punya rencana lain yang lebih masuk akal, yaitu akan membuat Kenshin berada di cukup dekat dengan Shishio dengan harapan Kenshin bisa dapat mampu mengalahkannya. Kabar eksekusi Kenshin pun langsung sampai ke Sanosuke dan Kaoru yang baru tiba di Tokyo, sehingga mereka langsung pergi menuju pesisir pantai yang akan menjadi lokasi eksekusinya. Tak seperti yang diharapkan, Shishio ternyata tidak hadir di sana, melainkan menunggu di dalam kapal. Namun eksekusi harus tetap dijalankan sebagai bagian dari prosedur. Inspektur mulai membacakan nama-nama para korban yang sudah Kenshin bunuh, yang hal itu tentu saja membuat Kenshin semakin merasa bersalah atas semua kesalahannya di masa lalu. Selesai membaca nama-nama para korban, sang Alegojo langsung membasuh katananya yang ketika eksekusi akan dilakukan, tiba-tiba semua ini hanyalah settingan untuk bisa mendapatkan Shishio yang karena target yang dimaksud tidak ada di sana.
Kenshin ditemani Sanosuke pun langsung meluncur duluan ke kapal. Sementara Kapten Hajime dan para polisi akan tetap bertahan di sini untuk menghadapi beberapa pendekar utusan Shishio. Masih dengan jurusnya, Kapten Hajime pun menargetkan satu pendekar yang masih satu aliran dengan si buta dari goa hantu. Dan kembali ke Kenshin dan Sanosuke yang baru sampai di atas kapal. Kenshin dengan teknik satu lawan banyak pun langsung melakukan serangan dan inilah yang terjadi. Selesai dengan para keroco, Kenshin dan beberapa polisi pun langsung masuk ke dalam. Sementara Sanosuke akhirnya mendapat lawan yang seimbang, yaitu seorang biksu yang masih satu seperguruan dengan pendekar biksu yang ada di film pertama, di mana mereka menggunakan tangan kosong untuk bertarung. Sehingga Sanosuke benar-benar babak belur setelah mendapat pukulan beruntun dari si biksu. Namun sebagian petarung jalanan yang memang terbiasa gelut dengan gaya bebas, Sanosuke pun menargetkan kantong menyan si biksu hingga ia teler tidak berdaya. Selesai dengan itu, kini kita akan fokus ke Kenshin yang didatangi oleh Sajiro, si bocah tukang nyengir yang masih dengan ciri khasnya yaitu ajeret-ajeretan dengan satu kaki. Sajiro dengan percaya diri bisa mengalahkan Kenshin untuk yang kedua kalinya. Tetapi Kenshin menyerang satu kaki Sajiro yang membuatnya tidak bisa ajeret-ajeretan lagi. Hal itu membuatnya sangat stres, termasuk sudah tidak bisa nyengir lagi seperti sebelum-sebelumnya. Andai kata Kenshin menggunakan pedang normal, mungkin Sajiro sudah kehilangan kedua kakinya. Yang karena Sajiro masih keras kepala, Kenshin pun terpaksa menggunakan jurus Mitsurugi Ryu level 1. Dan inilah yang terjadi. Selesai dengan Sajiro, kini Kenshin akan menghadapi Shishio yang menyambutnya dengan tembakan dari senjata mesin, di mana Shishio menyuruh ajudannya untuk berhenti dan memutuskan untuk melakukan duel dengan Kenshin yang merupakan seniornya sendiri. Jika Anda penasaran kenapa pedang Shishio bisa mengeluarkan api, itu dikarenakan pedangnya dipenuhi oleh lemak maupun daging para korbannya selama bertahun-tahun. Juga ada beberapa gerigi di bagian punggung pedangnya. Ditambah, Shishio mampu mengendalikan suhu tubuhnya akibat dari insiden dibakar hidup-hidup sehingga ia bisa mematik atau memicu api untuk menyalakan pedangnya. Shishio pun memakai jurus bocil yaitu menggigit yang membuat Kenshin menjadi lengah dan tersukur, di mana Kapten Hajime yang baru tiba di kapal pun langsung turun tangan untuk membantu Kenshin mengalahkan Shishio. Jurus Kapten Hajime yang ikonik ternyata tidak mempan untuk seseorang seperti Shishio, di mana Sanosuke yang baru masuk pun ikut nimbrung meski tekad kuatnya tak sehebat kemampuannya. Hanya butuh 30 detik saja untuk Shishio mengalahkan dua orang yang bisa dibilang paling jago di wilayahnya itu. Tapi tidak untuk Kenshin yang sudah kembali bangkit. Tapi tiba-tiba muncul Aushi yang kini sudah sadar dan berakal sehat. Ia tidak lagi mengejar Kenshin, justru berniat membantunya untuk menyelamatkan negara Jepang. Dengan kekuatan kolaborasi, mereka berempat pun bersama-sama melawan, lebih tepatnya mengeroyok Shishio yang hanya seorang diri. Saking kuatnya, mereka bahkan tak mampu untuk hanya sekedar membuatnya berdarah, dan justru malah Kenshin dan kawan-kawanlah yang harus babak belur oleh si manusia perban ini. Masih tak menyerah, mereka berempat menggunakan serangan Tikiaka atau strategi menyerang secara bergantian. Hal itu ditujukan untuk membuat Shishio kelelahan.
Yang memang dengan kondisi tubuhnya seperti ini, Shishio diketahui hanya punya waktu 15 menit saja untuk bertarung. Lebih dari itu, suhu tubuhnya akan naik drastis dan akan menyebabkan kematian untuk dirinya sendiri. Meski dengan tubuh yang mulai melemah, Shishio masih bisa membuat Hajime, Sanosuke, dan Aushi terkapar sampai tak bisa berdiri lagi. Melihat Shishio mulai tak berdaya, sang kekasih yang bernama Yumi pun langsung turun dan memohon agar Kenshin menghentikan pertarungannya. Tapi apa yang terjadi? Betapa terkejutnya Kenshin saat melihat Shishio dengan begitu teganya mengorbankan kekasih sendiri hanya untuk bisa menyerangnya. Namun Yumi yang sedang sekarat berkata jika dirinya sangat senang karena akhirnya bisa berguna untuk Shishio dalam pertarungan. Dan ingat, jika sudah melibatkan wanita, anak-anak atau seseorang yang lemah, Kenshin benar-benar sangat marah dan tidak bisa memaafkan perbuatan tersebut. Sehingga disinilah Kenshin akan benar-benar membrutal. Masih tak mau tumbang, Kenshin terpaksa akan menggunakan jurus terakhir dari teknik Mitsurugi. Seperti yang dikatakan Guru Hiko, jurus terakhir ini adalah jurus yang tidak terpaku pada gerakan tertentu. Itu membutuhkan insting dari samurai itu sendiri sehingga Kenshin mulai memasang kuda-kudanya. Dan inilah yang terjadi. Pedang Shishio pun patah bersamaan dengan suhu tubuhnya yang naik drastis. Hal itu menyebabkan tubuhnya mengalami demam tinggi, panas dalam sariawan, tapi dalam taraf yang berlebihan. Sehingga riwayat Shishio pun berakhir dengan tubuh yang terbakar dari dalam. Selesai dengan Shishio, Kenshin dan kawan-kawan pun langsung kembali ke daratan. Di situ sudah ada menteri itu dan pasukan yang menyambut mereka dengan bangga, termasuk memberi hormat kepada Kenshin dan seluruh samurai yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara Jepang ini. Setelah semuanya selesai, Kenshin dan kawan-kawan pun kembali ke dojo dan melanjutkan kehidupan normal mereka. Di mana Kenshin sendiri akhirnya menyatakan cintanya kepada Kaoru secara tidak langsung dan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Film pun bersambung.